Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-174 dan 175 dari surah An-Nisa, yaitu dua ayat yang menerangkan tentang seruan Allah kepada seluruh manusia bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus itu adalah nabi atau rasul yang diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Sebelum ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab supaya ahlul kitab tidak melampaui batas di dalam beragama. Di antara perbuatan ahlul kitab yang melampaui batas telah kita terangkan sebelum ini, yaitu meninggi-ninggikan kedudukan Nabi Isa alaihi salam, sehingga Nabi Isa alaihi salam tidak lagi ditetapkan sebagai manusia biasa, tetapi mereka telah menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, menjadikan Nabi Isa salah satu dari tiga Tuhan, padahal Nabi Isa alaihi salam adalah manusia biasa, seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Sebelum ini adalah seruan Allah bersifat khusus kepada ahlul kitab. Sekarang seruan Allah bersifat umum. Sebab seruan Allah yang bersifat umum kepada seluruh manusia adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi kepada seluruh manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh manusia termasuk kepada ahlul kitab, maka ahlul kitab sebagaimana mereka mempercayai rasul-rasul yang dikirim oleh Allah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi Musa, Nabi Isa, maka hendaklah mereka juga mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad adalah seorang rasul seperti rasul-rasul yang terdahulu. Nah, apabila mereka mempercayai Nabi Musa sebagai seorang rasul, Nabi Isa sebagai seorang rasul, maka hendaklah mereka juga mempercayai Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Ini lebih khusus kepada ahlul kitab.
Tetapi ayat ini bukan hanya seruan Allah kepada ahlul kitab saja, tetapi seruan Allah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Ini membuktikan bahwasanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Rasulullah yang diutus oleh Allah di dalam ayat yang akan kita pelajari ini disebut sebagai bukti kebenaran, burhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwasanya telah diturunkan kepada Rasulullah kitab suci, yaitu kitab suci Al-Qur'an, sebagaimana pernah diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa. Kalau kepada Nabi Musa kitab suci Taurat, kepada Nabi Daud kitab suci Zabur, kepada Nabi Isa kitab suci Injil, kepada Nabi Muhammad kitab suci Al-Quran. Hanya saja Allah tidak menyebut perkataan Al-Quran. Allah menyebut yang diturunkan kepada Rasulullah itu sebagai cahaya yang terang benderang, nuram mubina. Mengapa Rasulullah dalam ayat ini disebut sebagai bukti kebenaran atau burhan? Mengapa Al-Quran di dalam ayat ini disebut sebagai nuram mubina, cahaya yang terang benderang? InsyaAllah nanti kita akan bahaskan di dalam tafsir. Setelah Allah menyeru manusia tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, kemudian tentang Al-Quran sebagai cahaya yang terang benderang, maka Allah pun memerintahkan manusia supaya beriman kepada Allah dengan mempercayai Rasulullah dan dengan mempercayai kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Apabila mau beriman kemudian berpegang teguh di dalam agama, apabila telah membuktikan keimanan, maka Allah menjanjikan untuk orang yang beriman dan berpegang teguh di dalam beragama, Allah janjikan dengan syurga yang akan ditempati nanti di akhirat. Bukan hanya syurga, Allah akan limpahkan pula karunia, yaitu lebih berharga lagi dari syurga. Jadi ada lagi yang lebih berharga dari syurga, yaitu karunia dari sisi Allah. Mengapa karunia dari Allah itu lebih berharga lagi dari surga? Nanti kita akan terangkan di dalam tafsir. Janji Allah untuk orang-orang beriman bukan hanya keselamatan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga dan mendapat karunia, tetapi juga keselamatan di dunia ini. Jadi dapat kebaikan dunia dan akhirat. Keselamatan di dunia yaitu Allah akan menunjuki orang-orang beriman untuk tetap di dalam ketaatan kepada Allah, yaitu untuk tetap berada di atas jalan yang lurus sampai ke akhir hayat, sehingga terselamatlah dari kesesatan. Karena ada musuh ketika hidup di dunia ini yang akan memalingkan orang-orang beriman dari jalan yang lurus sehingga tersesat. Siapa musuh orang-orang beriman? Yaitu syaitan dari kalangan jin, dan juga pada hari ini syaitan dari kalangan manusia. Allah memberikan keselamatan, bukan hanya keselamatan di akhirat, tetapi juga keselamatan di dunia ini, yaitu keselamatan dari tipu daya syaitan yang akan menyesatkan dari jalan yang lurus. Janji Allah itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu pada hari ini yang beriman kepada Allah dengan mempercayai Rasulullah sebagai Rasul yang diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Beriman pada hari ini yaitu dengan mempercayai kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, yang disebut juga sebagai cahaya yang terang benderang. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Jadi masih ada lagi kaitan dengan ayat yang sebelumnya, bahkan sebagai menyimpulkan ayat-ayat yang sebelumnya. Karena
ketika ahlul kitab itu melampaui batas tentang Nabi Isa alaihissalam, bermakna mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Siapa yang mengembalikan mereka ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar? Yang mengembalikan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan diutusnya Rasulullah. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, maka manusia dalam kesesatan, tak tahu lagi yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bahkan ramai yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, membuat kitab suci, padahal mereka tak pernah berjumpa dengan Nabi Isa. Markus menulis, Matius menulis, Lukas menulis, padahal mereka tak pernah berjumpa dengan Nabi Isa. Kemudian mereka mengatakan inilah dia Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka di dalam surah Al-Fatihah, orang-orang Kristen itu disebut sebagai orang-orang yang sesat, sebab mereka tidak mengetahui kebenaran. Mereka hanya mendapatkan dari tulisan-tulisan manusia yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Waladhdallin, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Di dalam tafsir disebutkan siapa orang-orang yang sesat tersebut, yaitu orang-orang Kristen. Nah, mereka ini dengan ketiadaan ilmu, disebabkan karena mereka tidak pernah mendapatkan ilmu langsung dari Nabi, dari Rasul. Sebab pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, telah kita terangkan sebelum ini, itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi Isa pun mereka berusaha untuk membunuhnya, tetapi Allah mengangkatnya ke langit. Begitulah keadaan beratus tahun lamanya. Maka terangkatlah kebenaran dari mereka. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Kemudian datang Rasulullah. Rasulullah lahir pada tahun 571 Masehi, bermakna lebih kurang 6 abad setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian diterangkanlah kembali kebenaran itu. Ini dia kebenaran yang sebenarnya. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Nabi Isa adalah seorang Rasul, membawa kebenaran. Tetapi kebenaran tersebut sudah terangkat disebabkan karena orang-orang yang mendengki Nabi Isa, mendengki pengikut Nabi Isa, mendengki orang-orang yang mengikuti kebenaran. Kemudian mereka juga mendengki kebenaran dengan membuang kitab suci, maka hilanglah kebenaran. Kemudian Allah mengutus Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menampakkan kembali kebenaran itu, untuk menerangkan kembali kebenaran itu melalui Al-Quran. Maka jadilah Al-Quran sebagai cahaya yang menampakkan kembali yang sebelumnya telah tersembunyi. Jadi ayat ini sebagai menyimpulkan apa yang telah diterangkan sebelum ini. Dan apabila kita perhatikan dua ayat ini adalah ayat yang berada hampir di penghujung surah An-Nisa. Setelah ini ada ayat yang ke-176, itu adalah ayat yang terakhir. Ayat yang ke-176 itu menerangkan tentang hukum dalam rumah tangga yang berkaitan dengan warisan. Nah, berarti dua ayat yang kita pelajari sekarang ini adalah menerangkan tentang perkara-perkara yang disebutkan di dalam surah An-Nisa yang berkaitan dengan kesesatan yang dilakukan oleh ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kemudian diikuti oleh orang-orang yang sesudah mereka, yang mereka tidak tahu apa-apa tentang kebenaran. Maka dari dua ayat ini, alhamdulillah, kita telah mendapat petunjuk, telah mendapat bimbingan tentang mana yang benar, mana yang salah. Benar untuk diikuti, yang salah untuk ditinggalkan. Maka mudah-mudahan dengan dua ayat ini bertambahlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti kebenaran. Dan mudah-mudahan orang yang masih lagi tenggelam dalam kesesatan, ketika mendengarkan ayat-ayat ini diterangkan, dijelaskan,
kemudian mereka berfikir, kemudian mereka memahami, kemudian mereka menyadari bahwasanya mereka tenggelam di dalam kesesatan, hanyut dalam kesesatan, kemudian mereka insaf, kemudian bertaubat, kemudian apabila belum lagi memeluk Islam, maka mereka segera untuk memeluk Islam, karena kebenaran telah datang, maka kebenaran adalah lebih berharga dari apapun, maka mestilah segera mengikutinya. Inilah ringkasan dari 2 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Kita mulai pengajian tafsir dengan membaca 2 ayat ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, setiap huruf kita mendapatkan 10 kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan yang kita dapatkan Allah akan berikan balasannya berupa kemudahan di dalam memahami kandungan ayat ini. Kemudian juga nanti mudah-mudahan berupa kekuatan di dalam mengamalkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepadamu, burhanun, bukti kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa anzalna ilaikum, dan kami telah menurunkan kepadamu, nuram mubina, cahaya yang terang benderang. Fa ammal ladzina amanu billah, dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bih, dan berpegang teguh dengannya, fasayudkhiluhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka fi rahmatim min, ke dalam rahmat dari sisinya, wa fadlin, dan juga karunia dari sisinya, wa yahdihim ilaihi, dan Allah akan menunjuki mereka kepadanya, kepada Allah, siratam mustaqima, jalan yang lurus, atau boleh juga dengan susunan, dan Allah menunjuki mereka jalan yang lurus untuk sampai kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang dari awal ayat, kemudian kita sampaikan tafsir yang ringkas, supaya nanti ketika tafsir yang lebih terperinci mudah bagi kita untuk memahami apa sebenarnya yang terkandung di dalam 2 ayat ini. Wahai manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dan kami telah menurunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengannya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat darinya dan juga karunia, dan Allah akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Jadi 2 ayat ini menerangkan tentang seruan Allah kepada seluruh manusia, tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul yang telah diutus, dan tentang Al-Quran yang telah diturunkan. Kemudian Allah menjanjikan bagi siapa yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengan kebenaran yang telah ia ketahui dan telah ia terima dan telah ia ikuti, maka Allah akan memberikan kepada mereka
rahmat, karunia, dan juga petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi dua ayat ini adalah bimbingan bagi kita, yaitu supaya kita apabila kita telah mempercayai Rasulullah sebagai Rasul dan telah mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci, maka supaya tetap berpegang teguh dengan kepercayaan ini, jangan sampai melemah, apalagi meninggalkannya. Karena boleh jadi di sana ada usaha-usaha dari musuh Islam, dari orang-orang yang mendengki supaya tidak mempercayai Rasulullah, supaya tidak mempercayai kitab suci Al-Quran, atau paling tidak menjauh dari Rasulullah dan menjauh dari kitab suci Al-Quran, atau paling tidak meneladani Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah, dan tidak mengamalkan kitab suci Al-Quran. Dan ini kita jumpai pada sebahagian umat Islam, bahkan mungkin sebahagian besar umat Islam tidak lagi meneladani dan mencontohi Rasulullah SAW, dan tidak lagi mengamalkan kandungan kitab suci Al-Quran. Apabila demikian, maka dapat disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang berpegang teguh dengan agama Allah? Tidak. Maka bukan janji yang baik yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ancaman yang akan diterima. Tetapi ancaman tak disebut di dalam ayat ini. Yang disebut dalam ayat ini janji Allah, yaitu rahmat, karunia, dan petunjuk ke jalan yang lurus bagi orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman, bagi yang kafir, maka bagi yang kafir lawan dari rahmat. Lawan dari rahmat apa? Laknat. Maka akan mendapatkan laknat, azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapat petunjuk? Tidak, akan tenggelam dalam kesesatan, dan bahkan mungkin pula menyangka di atas kebenaran tetapi sebenarnya dalam kesesatan, tertipu dan terpedaya. Maka mudah-mudahan dengan dua ayat ini semakin menambahkan lagi kepada kita keyakinan ke atas keyakinan yang sudah ada pada kita. Inilah tujuan kita mengikuti majlis-majlis ilmu. Inilah harapan kita ketika bertambah ayat Al-Quran kita pelajari, bertambah pula keyakinan yang kita miliki. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Pada ayat yang ke-174, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan menyeru sekalian manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Sebelum ini, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Bermakna yang diseru sebahagian dari manusia, yaitu ahlul kitab saja, dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena mereka lah yang pernah menerima kitab suci Al-Quran telah menerima kitab suci dari sisi Allah melalui para rasul mereka, yaitu melalui Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihi salam. Sekarang pula, ya ayuhan nas, wahai manusia, yang dimasukkan di sini adalah seluruh manusia tanpa terkecuali. Berarti seruan Allah ini adalah bukan hanya kepada ahlul kitab, tetapi juga kepada seluruh manusia, termasuk ahlul kitab. Jadi ahlul kitab tidak boleh berpendapat atau mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada mereka. Nabi Muhammad itu juga diutus kepada mereka, karena Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Beda Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang sebelumnya adalah nabi-nabi yang sebelumnya diutus kepada kaum mereka saja. Sementara Nabi Muhammad adalah diutus kepada seluruh manusia, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, dan akan terus ajaran Nabi Muhammad itu diikuti sampai kepada akhir zaman. Maka
Risalah Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh manusia di akhir zaman, termasuk dari keturunan Bani Israel, yang mana keturunan Bani Israel masih ada sampai hari ini hingga ke akhir zaman. Tetapi kita dapati pada hari ini orang-orang Yahudi hanya percaya kepada Rasul mereka saja, yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam, dan tidak mau mempercayai kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen mempercayai rasul-rasul yang dikirim kepada mereka saja, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, dan tidak mau mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebenarnya melalui ayat ini adalah apabila Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, dan ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang pernah dahulu disampaikan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu, karena kitab suci Al-Quran itu adalah membenarkan kitab-kitab suci yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu, maka sepatutnya mereka adalah juga mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diterangkan sebelum ini bahwasanya ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran para nabi terdahulu. Sama ajaran itu, hanya saja syariatnya yang berbeda. Sementara ajarannya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Sama, setiap nabi memiliki ajaran yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya orang-orang Yahudi mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Orang-orang Nasrani mentauhidkan Allah, tidak. Jadi apabila orang Yahudi dan orang Nasrani saja tidak mentauhidkan Allah, apalagi orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain itu adalah yang tidak pernah bersentuhan dengan kitab suci dari langit, yang tidak pernah diutus para rasul kepada mereka. Nah, lebih tenggelam lagi di dalam kemusyrikan, di dalam kekufuran. Dan mereka itu pada hari ini yang banyak melakukan kerusakan di muka bumi, karena pedoman hidup mereka bukanlah wahyu dari langit. Pedoman hidup mereka adalah hawa nafsu mereka sendiri. Padahal kehendak hawa nafsu itu adalah menyuruh manusia untuk melakukan keburukan. Maka dengan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci yang Allah turunkan, maka terselamatkanlah bangsa manusia dari kesesatan. Maka sepatutnya manusia ketika Allah menyeru, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi Muhammad yang telah diutus. Maka sepatutnya manusia segera untuk mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam ayat ini tidak disebut sebagai Rasulun mir rabbikum, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang ke-170 sebelum ini. Kalau kita lihat dalam ayat 170, Nabi Muhammad disebut dengan perkataan Rasul. Ya ayuhan nas, qad ja'akumur rasul. Digunakan perkataan ar-rasul. Wahai manusia, telah datang kepadamu seorang rasul bil haq, dengan kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu, fa aminu khairal lakum, maka berimanlah kepadanya, itu adalah lebih baik bagimu. Pada ayat yang ke-170 Allah menyebutkan Nabi Muhammad itu sebagai seorang rasul, tetapi dalam ayat ini Allah menyebutkan Nabi Muhammad sebagai burhan. Burhan maknanya al-hujjah, yaitu alasan yang kuat. Nabi Muhammad datang dengan alasan yang kuat, yang alasan itu didapatkan dari sisi Allah berupa wahyu. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, Nabi Isa itu manusia biasa, itu hujjah. Bagaimana kamu bisa menuhankan Nabi Isa alaihi salam? Apakah karena ia dilahirkan tanpa bapak kemudian kamu menuhankannya?
Ini hujjah, ini burhan, bukti kebenaran Rasulullah. Rasulullah menyampaikannya. Kalau memang iya karena tanpa bapa kamu menuhankannya, maka sepatutnya yang kamu tuhankan bukan Nabi Isa, Nabi Adam. Apa sebab? Sebab Nabi Adam itu tanpa bapa, tanpa ibu. Tapi kamu pula, Nabi Adam tak kamu tuhankan, Nabi Isa yang kamu tuhankan. Ini hujjah. Kira-kira mampu tidak orang-orang Kristen menjawab hujjah atau alasan yang kuat seperti ini? Tak mampu, terdiam. Ini hujjah yang kuat seperti ini, yang tak mampu lagi dibalas, ini namanya burhan. Jadi burhan itu adalah hujjah yang kuat, yang tidak dapat dipatahkan atau dibantah. Jadi mengapa Rasulullah di dalam ayat ini disebut sebagai burhan? Disebabkan karena Rasulullah datang dengan hujjah, dan hujjah itu pula adalah wahyu dari sisi Allah. Maka apabila mereka berdebat dengan Rasulullah, mereka tak mampu untuk menjawab hujjah-hujjah atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Rasulullah kepada mereka. Burhan, perkataan burhan di sini tidak menggunakan alif lam. Kalau ar-rasul menggunakan alif lam pada ayat yang ke-170. Di sini tidak menggunakan alif lam. Salah satu dari ilmu Al-Quran, yaitu ketika mempelajari an-nakirah dan al-ma'rifah, ini sebenarnya mesti ma'rifah, ini mesti pakai alif lam, karena yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, sudah diketahui dengan jelas. Maka mesti pakai al sebenarnya ini, al-burhan. Tapi mengapa ini tidak memakai al-burhan? Mengapa burhan? Mengapa dinakirahkan? Tidak digunakan alif lam? Tujuannya adalah untuk menerangkan tingginya kedudukan Nabi Muhammad. Jadi salah satu dari ilmu Al-Quran yaitu nakirah, ilmu dari ilmu Al-Quran, nakirah dan ma'rifah. Penggunaan ma'rifah, perkataan itu sebenarnya pakai alif lam, kemudian menjadi nakirah tidak pakai alif lam, tujuannya adalah untuk meninggikan. Nah, kalau di sini burhan yang dimasukkan adalah Rasulullah, untuk meninggikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burhanum mir rabbikum, dari Tuhanmu. Alasan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Wahyu memang dari Allah, tetapi penambahan kata mir rabbikum di sini, wahyu dari Allah. Wahyu memang dari Allah, tapi mengapa lagi ditambah dengan kata dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala? Ini untuk menerangkan ketegasan bahwasanya wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah itu ianya adalah berupa hujjah atau alasan yang kuat. Ia bukanlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bukan. Wahyu yang Rasulullah sampaikan itu adalah dari Allah. Jadi jangan katakan apa yang Rasulullah sampaikan itu dari diri Rasulullah sendiri, bukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disabdakan oleh Nabi itu melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Jadi kalau mau kuat di dalam beralasan dan tidak dapat dibantah oleh orang yang mendebat kita, maka gunakanlah wahyu-wahyu Allah dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah. Jadi ketika kita umpamanya berpendapat ini dalil Al-Qur'annya, ini hadis Rasulullah, tak ada siapa yang bisa bantah. Menurut saya tak laku, menurut saya. Karena menurut saya itu bermakna berdasarkan akal fikiran. Berdasarkan akal fikiran tak kuat. Apa sebab? Sebab akal fikiran manusia memiliki keterbatasan. Belum tentu lagi yang dianggap benar oleh akal fikiran manusia adalah benar, dan belum tentu lagi yang dianggap salah oleh akal fikiran manusia adalah salah. Boleh jadi orang menganggap ini baik ini, maka dibuatlah undang-undang oleh manusia sekarang. Tapi 5-10 tahun lagi diamandemen. Apa sebab? Sebab undang-undang itu datang dari manusia.
Tapi kalau undang-undang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Apa sebab? Sebab yang datang dari Allah itu benar, tetap benar selama-lamanya. Tepat, tetap tepat selama-lamanya. Jadi Al-Qur'an ini tak akan mungkin diamandemen. Tapi malangnya sampai hari ini manusia masih lagi meninggalkan Al-Quran dan masih juga berpandukan kepada undang-undang yang sudah berkali-kali diamandemen itu. Masalahnya apa? Masalahnya adalah karena keimanan kepada Allah yang telah menurunkan hujah yang kuat yang tidak dapat dibantah. Itu saja masalahnya. Maka perlu dakwah, perlu penyampaian supaya manusia beriman kepada Allah yang telah menurunkan burhan, bukti kebenaran yang kokoh, yang kuat, yang tak dapat dibantahkan. Jadi dakwah ini mesti lebih gencar dilaksanakan, dan yang berdakwah bukan hanya para ustadz, semua kita hendaklah berfikir untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keistimewaan yang kita miliki. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah menurunkan kepadamu cahaya yang terang benderang atau cahaya yang nyata. Dan kami telah menurunkan, siapa kami di sini? Allah Subhanahu wa taala. Dan kami telah menurunkan kepadamu mu siapa? Kepada manusia, seluruh manusia. Nuram mubina, cahaya yang terang benderang. Yang dimasukkan dengan cahaya yang terang benderang di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu kepadamu, kepada semua manusia. Apakah Al-Quran itu diturunkan kepada semua manusia atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada semua manusia. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada seluruh manusia. Tapi dalam ayat ini Allah menyebutkan wa anzalna ilaikum. Allah tidak menyebut wa anzalna ilaika nuram mubina. Apa maknanya ini? Ini dikaji dalam tafsir. Maknanya adalah memang Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, tetapi setelah itu Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah kepada manusia. Maka Al-Quran itu telah diturunkan kepada manusia, tetapi karena manusia itu tidaklah yang menerima wahyu dari sisi Allah, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nampaklah bahwasanya kitab suci Al-Quran itu bersengaja diturunkan kepada semua manusia tanpa terkecuali melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini nih disembunyikan Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran itu. Tujuannya adalah supaya merasakan kepada manusia bahwasanya Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk Nabi Muhammad, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia, supaya manusia tanpa terkecuali menyadari bahwasanya Al-Quran itu adalah untuk mereka. Karena pada hari ini ada sebahagian orang bahwasanya mereka mengatakan Al-Quran itu untuk orang-orang yang belajar Al-Quran saja. Kami ini tak perlu Al-Quran, karena kami ini pedagang, pengusaha. Maka yang kami perlukan bukan Al-Quran, yang kami perlukan adalah harta benda yang banyak melimpah. Maka ketika kita sampaikan belajar Al-Quran, kemudian dengan petunjuk Al-Quran itu nanti kita mencari rezeki. Enggak. Kalau dengan petunjuk Al-Quran mencari rezeki, payah dapatnya nanti. Maka kitab suci mereka tinggalkan. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka campakkan kitab suci itu ke belakang mereka. Padahal kitab suci itu juga diturunkan untuk mereka, untuk hidup mereka, termasuk di dalam mencari rezeki, berkeluarga, memimpin negeri dan lain sebagainya. Maka Allah menyebut di sini wa anzalna ilaikum, dan kami turunkan kepadamu. Mu di sini, mu seluruh
seluruh manusia, untuk merasakan, kita ulang sekali lagi, untuk merasakan bahwasanya kepada mereka lah Al-Quran itu diturunkan untuk kepentingan mereka, untuk kebaikan mereka. Kemudian Allah menyebut Al-Quran yang diturunkan kepada manusia itu sebagai nuram mubina. Nur, cahaya. Mubina, yang terang benderang atau yang nyata. Apa makna cahaya ini? Mengapa Al-Quran disebut di sini sebagai cahaya? Apa makna cahaya? Nur, apa makna nur? Cahaya. Cahaya itu maknanya adalah yang menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Itu makna cahaya. Cahaya adalah yang menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Sekarang nih, lampu ini hidup, kita dalam ruangan sekarang ini. Lampu dengan cahayanya maka menerangi ruangan ini. Dengan cahaya lampu maka nampaklah, maka terlihatlah tiang ini nampak, pintu keluar pun nampak, meja kursi pun nampak, guru di depan pun nampak. Tapi coba matikan lampu ini, tak ada cahaya. Apakah yang kita sebut tadi nampak? Tersembunyi dalam kegelapan. Nampak tiang ini kalau dipadamkan lampu? Mau coba? Kalau tak percaya, gelap gulita, jalan keluar pun kita tak tahu. Jadi yang membuat kita dapat melihat yang tadinya tersembunyi dalam kegelapan adalah cahaya. Mengapa Al-Quran disebut sebagai cahaya? Sebab Al-Quran itu menampakkan yang tersembunyi. Kebenaran sudah tersembunyi beratus tahun lamanya, disebabkan karena kebohongan yang ditulis oleh manusia. Datang Al-Quran menampakkan kembali ini yang benar, maka nampaklah yang benar itu benar. Bahkan dalam waktu yang sama, ini yang salah, maka nampaklah yang salah itu salah. Nampak yang halal itu halal, nampak yang haram itu haram. Bahkan lebih lanjut lagi, nampak yang untung itu untung, nampak yang rugi itu rugi, nampak kawan itu kawan, nampak musuh itu musuh. Jelas dengan cahaya Al-Quran. Tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi lagi, karena Al-Quran telah menjelaskannya dengan terperinci. Tidak ada satu pun yang tersembunyi lagi. Semua perkara yang berkaitan dengan kepercayaan diterangkan dengan jelas, dengan tuntas. Yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan kepercayaan, jelas. Keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar, diterangkan dengan terperinci. Tak ada lagi yang tersembunyi, terang benderang. Maka cahaya Al-Quran itu cahaya yang mubina. Mubina yaitu yang memberikan penerangan, yang dengan penerangan itu yang tadinya tersembunyi sekarang menjadi nyata. Mubina menjadi bayinan, menjadi nyata, terang, jelas, menjadi zahir, nampak, tak tersembunyi lagi. Maka tak ada lagi perkara di dalam Islam yang tersembunyi. Silahkan tanya apa saja, dalam Islam ada jawabannya, dan jawabannya tuntas, sempurna. Apa sebab? Sebab Al-Quran menerangkannya dengan sangat jelas sekali. Karena Al-Quran sebagai cahaya yang menampakkan yang tersembunyi. Jadi kalau kita bawa kepada bahasa yang lain, tanpa Al-Quran, apabila kita tidak memiliki pengetahuan tentang kandungan Al-Quran, berarti kita ini dalam hidup dalam kegelapan. Berarti tanpa Al-Quran, seorang suami membawa bahtera rumah tangga itu dalam kegelapan malam tanpa cahaya. Kemana perginya bahtera itu? Sampai ke daratan seberang, atau masuk ke dalam mulut ikan hiu? Karena tak punya penerangan.
dia berumah tangga, beranak pinak. Dia menyangka bahwasanya dia akan menghantarkan rumah tangganya kepada bahagia. Rupanya tidak. Tertipu, terpedaya. Banyak pada hari ini. Tujuan berumah tangga adalah untuk menyampaikan kehendak hawa nafsu. Orang punya pasangan, kita mau punya pasangan pula. Orang punya anak, kita mau punya anak pula. Orang punya rumah, kita mau punya rumah pula. Apalagi yang lain? Kemudian tiba-tiba karena tidak mengikuti petunjuk, tersesat. Karena mengikuti kehendak hawa nafsu, tak nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kemudian melakukan yang salah dan meninggalkan yang benar. Akhirnya merusak, akhirnya binasa. Suami istri bercerai, orang tua dengan anak bermusuhan, abang dengan adik dengki mendengki. Terjadi tidak dalam keluarga sekarang ini? Terjadi. Apa sebab? Tak nampak yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Mengapa tak nampak? Tak punya cahaya. Mengapa tak punya cahaya? Tidak mengetahui kandungan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah cahaya. Dulu kecil-kecil ada belajar alif bata saja. Alif bata saja. Pandailah baca Al-Quran. Tapi setakat pandai membaca Al-Quran saja, tidak mengetahui kandungannya. Bahkan ada yang sudah meninggalkan bacaan Al-Quran karena sibuk dalam mencari rezeki. Ada yang pandai pula membaca Al-Quran setiap hari, tapi tak pula faham maknanya. Itu ibarat telah membeli lampu, tapi tak pernah menghidupkannya. Tak ada cahaya yang keluar. Berguna lampu tersebut? Tak ada gunanya. Berbangga dia, ini lampu saya ini 1000 watt. Apa gunanya 1000 watt kalau tidak mengeluarkan cahaya? Karena guna lampu itu adalah untuk menerangi dengan cahayanya. Maka barulah bercahaya apabila kita mengetahui kandungan Al-Quran tersebut. Maka datanglah ke pengajian tafsir ini. Karena dengan pengajian tafsir baru kita mengetahui kandungan Al-Quran. Kalau belajar tajwid baru pandai membacanya. Untuk mengetahui kandungannya melalui penjelasan-penjelasan. Nuram mubina, Al-Quran sebagai cahaya yang terang benderang, maka nampaklah segala sesuatu. Dengan demikian Allah telah menerangkan dua perkara yang utama, yang tidak boleh tidak, mesti mengetahuinya, dan ia adalah pangkal untuk beriman dan mengikuti kebenaran. Yaitu pertama, Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, dan yang kedua adalah Al-Quran sebagai cahaya yang akan menerangi hidup. Sudah mengetahui dua perkara ini, maka manusia di hadapan dua perkara ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama beriman, dan kelompok yang kedua kafir. Untuk yang beriman Allah janjikan kebaikan. Untuk yang kafir Allah sediakan pula azab dan siksaan. Terserah kepada manusia mau pilih yang mana, karena hidup ini adalah sebagai ujian. Pilih beriman, beruntung. Pilih kafir, buntung. Apa makna buntung? Sudah gagal dalam hidup, merugi. Pilih mana? Aashkur am akfur? Apakah aku akan bersyukur? Syukuri nikmat Allah dengan pengutusan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Syukuri nikmat Allah dengan penurunan kitab suci Al-Quran sebagai cahaya bagi hidup. Atau akfur, atau kufur.
yaitu meninggalkan nikmat yang telah Allah karuniakan. Allah sebutkan kelompok yang pertama atau golongan yang pertama beriman kepada Allah. Nah, yang beriman ini adalah yang beruntung. Fa'ammal ladzina amanu billah, dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bih, dan berpegang teguh dengannya. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, tadi ayat tadi menerangkan tentang Nabi Muhammad yang diutus sebagai Rasul, Al-Quran yang diturunkan sebagai cahaya di dalam hidup. Kemudian ayat ini pula, dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, berarti tafsirannya orang yang beriman kepada Allah itu adalah yang percaya kepada Rasulullah. Kalau tidak percaya kepada Rasulullah, tidak beriman. Karena pada hari ini ada juga orang yang mengaku beriman tetapi tak percaya kepada Rasulullah. Itu tidak beriman, kafir. Itu adalah orang-orang kafir. Tapi orang kafir itu ketika disebut kafir tak pula mau dia. Kami beriman. Tapi ayat ini mengatakan tidak, orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad adalah orang kafir. Orang yang tidak percaya kepada kitab suci Al-Quran adalah orang yang kafir. Jadi orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, dan percaya kepada Al-Quran sebagai kitab suci. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Al-Quran sebagai kitab suci, wa'tasamu bih, dan berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengannya, ini adalah tambahan kata dari kata beriman. Beriman dan berpegang teguh. Apa makna berpegang teguh ini? Dari kata al-i'tisam. Dalam ayat yang lain kita menjumpai wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Kemudian diterangkan makna tali Allah itu adalah agama Allah. Maka ketika mentafsirkan ayat ini, ada di antara ulama tafsir menafsirkannya dengan wa'tasamu bih, dan berpegang teguh dengannya, dan berpegang teguh dengan agama Allah. Tadi beriman kepada Allah, sekarang pula berpegang teguh kepada agama Allah. Apa makna berpegang teguh? Nah, ini sudah kita terangkan dahulu. Al-i'tisam, berpegang teguh ini berpegang teguh dengan sekuat tenaga. Supaya mudah memahami, andaiannya adalah seperti orang yang jatuh ke dalam sumur, ke dalam lubang yang dalam. Kemudian untuk menyelamatnya kita ulurkan tali dari atas, kemudian kita tarik, maka orang tersebut baru tertarik keluar, terselamat dari lubang tersebut kalau dia berpegang teguh. Kalau dia tak berpegang teguh bagaimana? Terangkat ke atas? Tidak. Karena gravitas bumi, maka badannya itu akan ditarik ke bawah. Baru dia akan terselamat dari tarikan bumi kalau dia berpegang teguh di tali tersebut, kemudian kita angkat ke atas, baru dia terselamat. Lalu apa makna berpegang teguh di sini? Kita ini kalau tidak berpegang teguh, syaitan itu akan tarik kita dari kebenaran. Karena berpegang teguhlah sampai ke masjid ini. Kalau tak berpegang teguh, ada syaitan yang menarik sehingga tak melangkah dari rumah. Ditariknya kaki, berat saja kaki itu melangkah. Allah dah capek lah siang tadi. Allah malam ni mengantuk lah. Allah jauh betul lah. Dan banyak sekali alasan. Orang yang berpegang teguh sekuat tenaga, maka ia akan berkorban apa saja. Karena ada yang menariknya, maka dengan perjuangan dan pengorbanan ia akan berhasil. Bermakna orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh, maknanya sekuat tenaga membuktikan keimanan, yaitu dengan melakukan ketaatan yang dihalang oleh syaitan untuk tidak berbuat demikian, tetapi ia tetap juga bermakna sungguh-sungguh kuat
gagah perkasa di dalam melakukan ketaatan, tak peduli dengan bujuk rayu dan gangguan syaitan, orang yang seperti ini orang yang telah berhasil di dalam ujian hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Apa ganjarannya? Fasayudkhiluhum fi rahmatin min. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat darinya. Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang pakar dalam mentafsirkan Al-Quran, menyebutkan makna rahmat di sini adalah surga. Berarti Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Wa fadlin, dan karunia. Karena ada kata wa fadlin setelah rahmat, berarti fadlin ini tak sama dengan rahmat. Sebab kalau sama saja bermakna terjadi pengulangan, at-tikrar, terjadi pengulangan. Kalau terjadi pengulangan perkara yang sama, maka jatuhlah nilai bahasa ini. Apalagi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama tafsir pun menjelaskan makna fadlin di sini adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah janjikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh di dalam ketaatan kepada Allah, Allah janjikan pertama dimasukkan ke dalam surga. Setelah dimasukkan ke dalam surga, dapat pula redha Allah. Redha Allah itu lebih berharga dari surga. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, apabila penghuni surga masuk ke dalam surga, Allah bertanya kepada penghuni surga, "Hei penghuni surga, apakah kamu sudah puas dengan apa yang kamu telah dapatkan di dalam surga ini?" Maka penghuni surga mengatakan, "Puas ya Allah." "Hal raditum?" Apakah kamu puas? "Wa ma lana la narda. Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik." Bagaimana kami tak puas ya Allah? Engkau berikan kepada kami pemberian yang tidak Engkau berikan kepada selain kami. Selain yang masuk ke dalam surga, siapa? Yang dimasukkan ke dalam neraka. Kami puas ya Allah dimasukkan ke dalam surga ini. Kemudian Allah menyebutkan lagi, ada yang lebih baik dari surga ini wahai penghuni surga. Ada yang lebih baik lagi dari ini. Kemudian penghuni surga pun mengatakan, "Ayu syai'in afdalu min hadza?" Apalagi yang lebih baik dari ini ya Allah? Maka Allah pun menjawab, "Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada." Yaitu aku karuniakan fadlin, aku karuniakan redaku kepadamu dan kamu tidak akan dimurkai selama-lamanya wahai penghuni surga. Maka ditambah penjelasan oleh ulama, apa sebab redha Allah itu lebih tinggi nilainya dari surga? Maka dijawab, surga itu masih ciptaan Allah, sementara redha Allah itu adalah zat Allah itu sendiri. Mana yang lebih tinggi, ciptaan Allah atau Allah itu sendiri? Redha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan fadlin di sini adalah dapat melihat zat Allah itu sendiri di dalam surga. Tidak berkeinginan untuk mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan dapat melihat zat Allah. Kalau berkeinginan, maka berimanlah kepada Allah dan berpegang teguhlah di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam menjalankan agama Allah, yaitu pangkal kaji tadi, mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah dan mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci yang merupakan cahaya yang menerangi hidup kita. Kemudian ujung ayat, wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima. Tadi itu pemberian Allah di akhirat, yaitu surga dan redha. Yang di dunia Allah pula menyebutkan, untuk di dunia Allah akan berikan pula berupa hidayah, wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima, berupa hidayah yaitu petunjuk. Allah tunjuki mereka kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang akan menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepada beribadah kepada Allah, kepada mendapatkan redha Allah. Sehingga ketika di dunia ini memilih yang baik-baik saja, mengambil yang halal-halal saja, melakukan perkara yang terpuji saja, berkawan dengan orang yang mulia saja, melakukan perbuatan yang saleh saja. Inilah dia hidayah atau petunjuk dari sisi Allah, yang disebut juga sebagai taufik dari Allah. Ringan saja untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Ini adalah pemberian dari sisi Allah. Beriman kepada Allah, berpegang teguh dalam agama, Allah berikan kemudahan, keringanan di dalam menjalankan agama ini. Tiap malam mengaji, tak ada sedikit pun merasa berat. Berat tak tiap malam mengaji? Tak berat. Karena telah mendapatkan taufik dari Allah. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Ada orang yang berat sekali, sangat berat. Sebulan itu sekali pun tak datang. Sebulan sekali pun tak datang ke majlis ilmu. Apa yang akan mereka jadikan sebagai pedoman di dalam hidup? Ada datang sekali, itu pun tak sampai habis. Duduk sebentar, sudah pulang lagi. Apa sebab? Sebab tidak mendapat taufik dari Allah. Yang mendapat taufik, baca Quran ringan saja. Membaca Quran ringan saja. Sudah 1 juz, tak terasa. Sudah 2 juz. Seminggu khatam Quran. Ini mendapat taufik dari Allah. Yang tak mendapat taufik, 1 tahun 1 helai pun tak habis. Tidak mendapat taufik, berat saja. Tengok Al-Quran, mulai mengantuk. Berat dalam membaca. Ini tidak mendapat taufik dari Allah. Maka selalu kita di surah Al-Fatihah meminta taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kami ni sudah berada di atas jalan yang lurus, tetapi ya Allah berikan taufik kepada kami sehingga mudah bagi kami, ringan bagi kami untuk menjalani jalan yang lurus ini, sehingga kami tetap berada di atas jalan yang lurus ini dengan mudah. Bahkan kami menikmatinya, suka kami berada di atas jalan yang lurus ini. Ini janji Allah untuk orang yang beriman dan berpegang teguh dalam agama. Untuk orang kafir Allah tak sebutkan di sini. Apa sebab? Sudah difahami. Tak perlu sebut lagi. Kalau untuk orang beriman yang berpegang teguh di dalam menjalankan agama, masuk surga. Maka untuk orang kafir tak perlu sebut lagi. Karena sudah diketahui nanti di akhirat itu kalau tidak surga, neraka. Kalau tak masuk dalam surga, berarti masuk dalam neraka. Kemudian apabila tidak mendapat karunia Allah, maka akan menderitalah, akan sengsaralah di dalam azab dan siksaan itu untuk selama-lamanya. Kemudian di dunia ini pula apabila tidak mendapatkan taufik dari Allah, maka akan menjadi terbeban di dalam menjalani hidup ini. Sengsara menjalani hidup. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Mudah-mudahan 2 ayat ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita untuk hidup kita, sehingga menjadi kebaikan untuk kita dapatkan kembali di dunia ini dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengkaruniakan iman yang kuat pada diri kita, kemudian ilmu yang cukup, sehingga kita insya-Allah berada di atas jalan yang lurus sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.